Lawan agak miris-miris juga ini. Ini jenderal lawan jenderal berdebat, berargu argumentasi. Gara-gara Hercules ini. Waktu mendengar Pak Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono yang seolah-olah itu ngebela Ketua Umum GRIP. Dalam satu interviewnya loh, mantan Kepala BIN itu mengungkapkan banyak argumentasi dan menyederhanakan apa yang dilakukan sama Hercules, Ketua GRIP itu. Seolah-olah yang terjadi dan terkait Ormas GRIP itu perkara remeh, perkara sepele, receh, sesuatu yang tidak berat bagi bangsa ini sebenarnya. Itu ungkap Pak Hendro Priyono. Masa sih Pak? Salah satu bekas petinggi militer kita loh ini malah bersepakat dengan perilaku tokoh ormas yang jelas-jelas merendahkan para jenderal purnawirawan. Begawan bingung ini. Apa Pak Hendro nggak dengar nih, nggak melihat sendiri bagaimana dia ngomong yang tidak pantas pada para ex-pimpinan TNI. Dan jangan kemudian andai Hercules dekat dengan para mantan presiden, lalu kita tidak mengkritik perilakunya, termasuk ormas-ormasnya juga. Ya jangan. Masyarakat itu butuh nyaman, aman, dan sebagainya. Pak BY, Bu Mega, Pak Habibie, Pak JK, dan wapres-wapres yang lain tidak pernah loh didatangi, disuani, menerima macam John K, Hercules, atau siapalah di sela-sela aktivitasnya. Lu sedangkan presiden ke-7 dan yang sekarang pada tahu sendiri toh. Ini kan jadi nggak sehat. Orang jadi mikir mau berbeda atau nyorot pemerintah jadi takut. Gimana situasi politik kita itu? Bila ada pihak-pihak yang mengkritik pemerintah disauri dengan ancaman, hinaan, merendahkan orang, bahkan para penjilat dan pemuja mereka selalu mengatakan itu kebencian, itu fitnah dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan perjalanan demokrasi kita ini kalau disauri dengan kayak gitu? Bukankah kita semua tahu ada Pak Sutioso yang menanggapi para purnawirawan TNI yang mengeluarkan aspirasi supaya wapres kita itu diganti. Apa yang dilontarkan mantan gubernur Jakarta itu? Dia hanya bilang itu sebagai sebuah bentuk kepedulian. Dan bukankah itu komentar yang standar? Biasa wae toh. Kenapa sampai disebut dengan bau tanah segala? Ya oramu tuh banget nih cara meresponnya itu. Ya Om Begawan maklum lah. Kalau yang merespon itu Hercules saya maklum. Tidak hanya ke Pak Sutioso, ke Pak Jenderal Gatot yang sama saja gitu. Malah nantangin itu sama Pak Gatot. Terus dikabarkan di Ormas GRIP, itu di Barito Selatan, Kalimantan Selatan, berani menyegel pabrik. Loh gimana ini? Loh Ormas kok melakukan tindakan bisa sewenang-wenang gitu? Ormas itu harusnya melindungi masyarakat, membantu masyarakat. Loh kok ini malah meden-medeni. Sekali lagi loh, mereka bukan aparat negara, bukan petugas resmi. Lah kalau kelakuannya melebihi apa yang seharusnya, GRIP juga lagi membuka perwakilan atau didirikan di Bali sana. Padahal Bali juga nggak butuh ormas-ormas seperti itu. Mereka sudah punya budaya sendiri, budaya yang rukun, budaya yang baik. Ada pacalang dan sebagainya. Nggak butuh mereka ormas-ormas itu. Dan itu menimbulkan penolakan dari pecalang itu sendiri. Kalau mau bagaimanapun, ormasnya Hercules itu memperlihatkan sesuatu yang merugikan. Ini pendapat banyak secara umum. Andai ada ormas di mana-mana menguntungkan, pasti akan disambut dengan baik. Sedangkan kita bisa tahu kan, ngebaca, ngerteni diri apa sih ya kemanfaatannya dari ormas ini. Masa yang kayak gini Pak Hendro Pena saja bilang mesti mengasihani. Mau mengerti mereka, tidak menyalah-nyalahkan. Loh gimana tuh Pak? Kami tidak menyalahkan, hanya kita harus waspada. Kata Pak Hendro, mereka disebutnya sebagai preman kampung. Yang paling tindakannya jagain parkir, jagain lahan. Waduh, Pak Jenderal satu ini, dalam melihat masalah tidak menyederhanakan begitu Pak. Preman kampung itu, naik keluyuran bawa golok loh, bawa samurai, bawa bedil. Ya itu ya harus dipidana Pak. Sebagai bekas petinggi TNI loh, kok Pak Hendro kayak gak ngerti hukum. Membebaskan orang sah yang melanggar hukum, nggak boleh. Yang namanya undang-undang kan wajib dipatuhi dan ditegakkan, dijalankan. Bukan buat pajangan aja.
tindakan pelanggaran hukum sekecil apapun, ya mesti diproses. Bila kita mentoler pelanggaran sepele, maka siap-siap saja akan segera ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar dan akan berkelanjutan. Kita semua juga tahu, dulu waktu di Timor Leste, Hercules itu banyak jasanya. Kita tidak mau melupakan itu semua. Yang kita persoalkan itu, ormas grip yang sebenarnya itu gimana, yang saat ini terjadi. Nggak usah cerita masa lalu. Tidakkah ada kejadian di Depok itu? Mobil polisi aja berani dibakar. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Om Begawan, yaitu jenderal melawan jenderal ya, dan adu argumentasi ya. Dan ini tadi disebut gara-gara Hercules atau apa gitu ya. Dan kemudian memang ada muncul video yang sudah di media sosial. Ya, nampaknya memang Hercules ini kayak arogan juga ya. Ada mengatakan sudah bawa tanah lah gitu ya. Mengatakan Bapak Jenderal siapa tuh ya. TNI juga katanya bawa tanah gitu ya. Dan kemudian ya macam-macam hal yang lainnya lah. Dan juga memang banyak juga mengatakan ya Hercules ini preman berkedok ormas gitu ya. Dan kemudian tadi dikatakan di Jabar gitu ya, ada ratusan atau 500.000 anggota ya, dan macam-macam ya, ormas apa nih, grip ya. Kemarin juga tahun 2024 peresmiannya ada di Medan ya, Sumatera Utara. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah ini benaran ormas? Yang saya rasa ormas ini memang sebetulnya ya mengayomi masyarakat juga gitu ya, bukan malah membuat kegaduhan ataupun keributan. Dan ada kabar yang saya dengarkan di daerah mana ya, saya lupa, katanya ormas menyegel ya, disegel pabrik, disegel atau apa ya, atau pokoknya perusahaan lah gitu ya, disegel oleh sama ormas ya, ormasnya Hercules katanya seperti itu. Dan kemudian ya, apakah itu ormas atau preman kalau udah melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Dan apakah memang kita membutuhkan ormas-ormas semacam itu? Apakah Indonesia butuh ormas-ormas yang seperti Hercules sekarang ini? Ya mungkin teman-teman bisa jawab nanti dan sampaikan komentar Anda di video ini ya. Dan sebetulnya kalau mengayomi sih ya fine-fine aja, sah-sah saja sebetulnya gitu ya. Tapi ada kalanya memang ya itu oknum-oknum tertentu lah ya, mungkin anggota-anggota tertentu yang mungkin merasa ya saya punya punya banyak teman lah, punya ormas, punya komunitas ini itu dan lain-lain, sehingga ada yang menyalahgunakan ya, mungkin sosok jago gitu ya, karena mungkin ada backingannya di belakang atau apa gitu ya. Itu juga jangan sampai hal itu terjadi lah gitu ya. Nah kemudian kalau kita melihat di sini dari penyampaian komentar-komentar teman-teman kita, saya akan bacakan kepada pemirsa semua ya. Jenderal lawan jenderal, ormas bisa semakin kuat seperti kisah berdirinya Majapahit. Tentara Cina diadu domba dengan Jaya Katuang. Setelah Jaya Katuang tewas, lalu Raden Wijaya habisi tentara Cina. Hercules pantas dibubarkan. Mungkin Hendro ini membela sebab bisa disuruh untuk melawan musuh politiknya. Jelas ini ormas peliharaan bila ada lawan. Hidup Pak Gatot Nurmantio, gas Pak, Anda sebagai wakil rakyat, pada umumnya Pak Jenderal. Darurat sekali kondisi sekarang. Jenderal sama jenderal berseteru hanya karena seorang preman. Aneh sekali, satu membela para purnawirawan, satu lagi membela preman. Yang jadi pertanyaan, apa preman bisa menjaga keutuhan NKRI? Kok memalukan ya, karuan kalau berebut.
J. Pirang wajib asah golok. Sekarang diperhitungkan besar manfaatnya atau mujarotnya. Kalau lebih besar mujarotnya, lebih baik dibubarkan ormas-ormas yang menyusahkan masyarakat. Yang diuntungkan pasti pro kepada yang menguntungkan. Hukum dagang berlaku juga walau harus mengorbankan kurs dan pertemanan. Anak bangsa yang mana? Oke, Gatot best of the best. Ajar terus, Pak. Semoga Pak Gatot sehat dan panjang usia. Jadi ini perkara Hercules bisa beribut gitu ya, bisa berantem gitu ya. Berantem dalam artian ya adu argumen gitu ya, saling ngotot sama satu sama lain gitu ya. Yang mungkin melakukan pembelaan satu sama lain lah gitu ya. Dan kemudian memang ya ini ada katanya ucapan-ucapan Hercules yang mungkin kalau kita mendengar sekilas kayak mengancam gitu ya. Saya punya loh banyak pasukan, mungkin seperti itu ya, atau hal-hal yang lainnya. Pak Jenderal apa nggak malu sama rakyat? Kok bukan bela sesama seperjuangan? Ini malah bela organisasi atau preman. Sangat memalukan ya. Ya harusnya sesama purnawirawan ya harus saling mengerti lah sebetulnya gitu ya. Tapi kok ini jadi beda sudut pandang gitu ya. Memang ya itulah negara yang mungkin sebagian daripada menunjukkan demokrasi kita. Sebetulnya ya sudut pandang yang berbeda sih yang nggak jadi masalah. Punya perspektif yang berbeda pun nggak masalah. Punya pendapat dan sudut pandang ya yang berbeda-beda ya macam-macam lah ya. Itu sah-sah saja dan itu hal yang sudah biasa dan itu lumrah-lumrah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, yang di yang diributkan kan ya gara-gara ini Hercules tadi gitu ya. Ya ngapain coba gitu ya. Ini yang terakhir ya. Kacau, orang-orang pintar, jenderal lawan jenderal nggak kompak. Harusnya dukung bersatu jenderal yang dihina ormas. Bubarkan ormas dari dulu meresahkan semua orang takut. Apalagi sampai 500.000 orang. Kita setuju ormas dibubarkan, Pak. Nggak ada gunanya supaya pada sadar. Saya rasa saya juga nggak terlalu membutuhkan banget lah. Bukan terlalu, tapi nggak butuh juga lah gitu ya. Ada kalanya juga ya kita ya hidup tenang juga tanpa mungkin memikirkan ketika kita berbuat sesuatu ada sesuatu juga yang mungkin kita takuti gitu ya, atau ada pihak-pihak tertentu yang menakut-nakuti kita juga gitu ya. Ya ini nggak bisa dibiarkan juga sebetulnya ya. Tetapi kalau untuk kebaikan ya it's okay gitu ya. Tapi kalau untuk meresahkan masyarakat ya ngapain, ya bubarkan aja lah menurut saya seperti itu. Mungkin teman-teman ada pendapat lain ya bolehlah nanti silahkan sampaikan pendapat Anda juga di komentar pada video ini agar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.